Alhamdulillahilladzi bibayanihi nahtadi wa bi burhanihi naqtadi. Nahmadullaha wa naskuru ala fadli zahiri wal khafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nasibi taqwallah faqad fadzal muttaqun. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istarum bi ayatillahi samanan qalilan fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Al-Huda ini, Gang Rambe, Jalan Setiabudi pada tanggal 12 November 2021. Yang kedua, selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang yang bisa memberikan contoh, tapi sedikit yang bisa menjadi contoh. Kaum muslimin, bahkan kita tertipu dengan pencitraan. Memberi contoh itu mudah, menjadi contoh yang sulit. Apa model Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Model Rasulullah adalah akhlak yang mulia, yaitu zaman boleh berubah, tapi keyakinan akidah tidak pernah berubah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu dia memasang baleho dan segala macam, tapi cukup diakui oleh dunia. Bayangkan kaum muslimin, Islam bisa sukses di Jazirah Arab yang begitu kehidupannya yang tandus, gersang, bahkan manusia primitif, kasar dan suka berperang, bisa sukses di Jazirah Arab. Apalagi kalau Islam jauh lebih sukses di daerah yang lembut seperti Indonesia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tokoh Michael Hart pernah mendapat larangan, bahkan diancam oleh orang-orang barat. Kenapa? Meletakkan Rasulullah, tokoh yang tidak ada tandingannya di dunia ini sama manapun. 1000 tokoh, mengalahkan tokoh-tokoh orang-orang barat. Apa tidak ada lain, wahai Michael Hart, engkau meletakkan manusia selain si Muhammad itu? Sampai begitu bencinya mereka. Tapi Michael Hart memang betul apa yang dia katakan. Saya belajar sejarah beliau. Bahkan dengan sejarah itulah saya meletakkan beliau itu orang yang tidak ada tandingin. Walaupun kalian marah kepada saya, walaupun kalian mencaci yang namanya Nabi Muhammad, tidak akan merubah niat saya untuk meletakkan beliau orang yang pertama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sukses? Karena Rasulullah menanamkan fondasi yang kuat. Berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada alam. Bagaimana berakhlak kepada Allah kaum muslimin? Hal yang paling rendah lah. Hari ini banyak orang kita, orang tua, tak berakhlak kepada Allah. Contoh, selesai sholat, bukannya berzikir dan berdoa, langsung ambil HP dari kantongnya, langsung buat Facebook dan segala macam. Itu baru sholat, baru berapa detik. Ini nggak berakhlak kepada Allah. Dan hal begini dibiarkan terus sehingga mendapat contoh. Dicontoh sama anak-anaknya. Anaknya pun ikut juga, cucunya pun ikut juga mengeluarkan HP. Ini sekarang kita. Yang kedua, nggak berakhlak kepada manusia. Bagaimana berakhlak manusia? Ada pengajian kadang-kadang, ada orang tua kadang-kadang yang berbicara. Bahkan nggak peduli karena kita asik dengan HP. Selesai sampai ustadznya ceramah, sampai orang tuanya berbicara, dia pun nggak peduli, asik dengan HP. Ini nggak berakhlak sama manusia. Apalagi berakhlak sesama alam. Kaum muslimin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak kita miliki. Sekarang kita kaum muslimin umat Islam ini terkena 3 penyakit. Apa 3 penyakit itu? Yang pertama adalah kudis. Yang kedua adalah kutil. Yang ketiga adalah kurap. Semua itu karena apa? Karena kita kurang iman. Kuman semuanya. Disebabkan oleh kuman. Mari kita lihat. Yang pertama adalah kudis, kurang disiplin. Disiplin kita rendah akidah sekarang ini. Bahkan orang nggak peduli dengan Islam.
Hingga masa bodoh. Sehingga apa yang terjadi? Setiap tahun di Indonesia ini ada aja orang yang mengaku nabi. Setiap tahun muncul nabi baru setiap tahun. Dan yang lucunya ada saja pengikutnya, tidak ada pengikutnya. Ada saja pengikutnya. Ini kan kita kurang disiplin. Kalau kita berdisiplin kepada akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada yang lain, tanamkan pondasi itu. Sekalipun ada nabi yang boros, kita nggak peduli. Ini, tapi kita tidak peduli dengan itu karena kita kurang daripada disiplin akidah. Lalu disiplin akidah lainnya apa? Kita sekarang banyak orang-orang yang terlibat Syiah. Syiah itu adalah sudah menyimpang dari Islam. Ajarannya sudah jauh. Bahkan sahadatnya saja ajarannya pun lain. Bahkan untuk menjadi sahadatnya dia menghina, mencaci maki daripada sahabat Rasulullah. Apa itu yang dinamakan Islam? Tidak. Ini. Bahkan banyak sekarang orang terindikasi pada Syiah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kurangnya pengetahuan kita tentang agama Islam. Baru tentang Ahmadiyah, apalagi ajaran yang berasal dari India. Memang Islam katanya, tapi yang anehnya ada lagi mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini yang tidak ditolerir oleh umat Islam. Kalau mereka membuat sebagai agama langsung, agama Ahmadiyah, tidak ada masalah. Lakum dinukum waliyadin. Ini kan penodaan agama. Mengatakan ada nabi lagi setelah Nabi Rasulullah. Ini yang tidak diterima oleh umat Islam. Kalau saja pemerintah tegas melarang Ahmadiyah ini, tidak akan pernah ada benturan. Karena ini adalah penodaan agama Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum muslimin adalah dari orang-orang apa? Sekuler, aliran sekuler. Apa aliran sekuler ini? Disiplin akidah ini, dia tidak mau mencampurkan antara Islam, antara agama dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dan segala macam. Ini ajaran sesat. Umat Islam kaum muslimin dari bangun tidur sampai tidur kembali, dari lahir sampai ke liang lahat, semua diatur dalam Islam. Tidak ada seenaknya maunya. Ini dia. Ini disiplin akidah kita yang kurang. Lalu apa lagi? Ada alat Islam Nusantara. Baru, produk lama. Islam inklusif dulu. Nggak maju. Diganti lagi menjadi Islam Nusantara. Ingin mereka mencoba membuat bahwasanya semua budaya-budaya ada di Indonesia ini diterima umat Islam. Tunggu dulu. Islam tidak pernah menolak budaya satu bangsa, begitu juga budaya Arab, tidak ditolak sama Islam, asalkan semua budaya itu sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana Islam mau menerima kalau pakaiannya aja tidak menutup aurat? Ini ada syariat Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita kurang daripada kudus, kurang disiplin kita, sehingga kita lemah disiplinnya, sehingga kita tidak peduli. Lalu yang kedua kaum muslimin apa penyakit umat Islam? Kutil, kita kurang teliti. Ini penyebab kita. Kita kurang teliti. Seharusnya kaum muslimin, kita sebagai umat yang mayoritas ini, apa sih yang tidak bisa kita buat dengan umat yang besar dan potensi ini? Luar biasa. Ini umat potensi luar umat Islam Indonesia nih. Perputaran duitnya triliunan satu hari umat Islam belanja sama umat Islam. Luar biasa. Tapi kita tidak. Kita di ekonomi menjadi tamu. Di dunia politik kita menjadi tamu. Hari ini umat Islam di Sumatera Utara yang mayoritas umat Islam bisa pula ketua DPRD-nya tidak umat Islam. Seharusnya umat Islam karena wajib. Kenapa? Yang banyak umat Islam hak. Tapi kita nggak peduli. Semua kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak peduli dengan politik. Semua diatur oleh politik. Pemilihan presiden diatur politik. Pemilihan menteri agama diatur oleh politik. Pemilihan daripada Majelis Ulama Indonesia pun diatur dengan oleh politik. Ironis kita. Tapi banyak kaum muslimin besok mau menjelang pemilu. Bahkan ada ulama yang baru menceritakan bagaimana cara-cara bertayamum. Apa nggak bisa Ustaz? Bisa. Tapi waktunya kurang pas kaum muslimin. Sehingga kita terkalahkan dengan orang-orang yang minoritas. Inilah kita. Kutil. Kita kurang teliti. Lalu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman nanti umat Islam akan diperebutkan seperti hidangan. Yang satu menarik kepalamu, yang satu menarik lenganmu. Lalu para sahabat bertanya, akillatu nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami ketika itu sedikit ya Rasulullah sehingga kami diperlakukan begitu hinanya? La, kata Rasulullah, tidak. Bal antum kasir. Kalian adalah bahkan lebih banyak. Lalu para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah kami begitu diperlakukan hina? Mereka tidak takut kepada kami walaupun kami banyak. Kata Rasulullah, karena kalian terkena dengan penyakit wahan. Apa itu wahan ya Rasulullah? Para sahabat bertanya,
hubbud dunya wa qaryatil maut. Cinta kepada dunia dan takut kepada mati, itulah yang membuat kamu terlena sehingga musuh-musuhmu tidak gentar kepadamu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika satu ular dilemparkan ke kerumunan kita bahkan lari melompat. Bahkan akan di kerumunan itu cuma ada aku dan aku takut dipatok oleh ular. Hanya dengan ular kecil dilempar kita kerumunan berhamburan kecil. Padahal kita ketika itu adalah memiliki kekuatan yang banyak. Kita lupa dengan kekuatan kita banyak ketika itu. Dengan seekor ular kecil dilempar sudah kita menyelamatkan diri masing-masing ketakutan takut dipatok. Kita lupa kekuatan kita yang banyak bisa menguci ular itu. Sama juga hari ini kaum muslimin. Orang banyak hari ini seolah kita naik di satu kapal yang besar. Biasanya orang yang paling bawah mengambil air di dek ke atas. Tapi hari ini malas berpikir, daripada capek-capek lebih baik kubor aja lah yang di bawah ini. Maka air pun dibor. Lalu orang yang dari atas melihat, yang penting kan kita nggak tenggelam. Hari ini itulah kondisi umat Islam, kaum muslimin. Akan datang nanti satu masa masjid megah, tapi tidak menarik lagi. Akan datang nanti satu masa ulama-ulama, tapi pikirannya sekuler liberal, bahkan menyesatkan umat. Kira sampai hari ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu penyakit yang ketiga adalah penyakit kurap. Apa itu? Kurang rapi. Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah dan Rasulnya tidak pernah melarang kita yang namanya beda pendapat. Tapi Allah dan Rasulnya melarang kita berpecah belah. Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Maliki 3000 kali beda pendapat, tapi mereka tidak pernah menyalahkan. Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang orientalis barat menghancurkan Islam bukan dengan membakar pondok pesantren, menyegel masjid, bukan. Bahkan mereka mencoba untuk membenturkan antara Islam dengan Islam. Orang orientalis berusaha menciptakan agar umat Islam jangan sampai bersatu, segala macam mereka upayakan. Mereka masuk melalui ulama-ulama yang berpaham liberal. Dan sekarang kaum muslimin ketika ulama sudah terinfeksi liberal, bahkan mereka berhasil. Tambah banyak hari ini orang yang bergelar kiai cendekiawan muslim, ngomong malah menyudutkan Islam, bukannya bagaimana mencegah umat, malah membuat umat menjadi murtad dan benci dengan agama Islam. Banyak kita lihat hari ini orang bergelar kiai cendekiawan muslim, bahkan ngomongnya menyudutkan Islam, menghina Islam lagi. Apa ya yang terjadi kaum muslimin hari ini? Belum lagi kaum muslimin orang-orang yang sengaja dipelihara untuk terus memprovokasi dan menjelek-jelekkan Islam hingga umat Islam terus pecah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari ini kita tidak sempat lagi bicara bagaimana persatuan umat. Hingga hari ini kita tidak sempat membina anak kita yang terinfeksi dengan game online. Hingga hari ini kita lupa bagaimana membina generasi kita, anak kita yang tidak mengaji maghrib. Sehingga hari ini kita lupa kaum muslimin bagaimana memakmurkan masjid. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam itu hancur bukan karena hebatnya orang-orang daripada orang kafir dan non-muslim. Islam itu hancur karena banyaknya orang-orang munafik yang tidak peduli dengan Islam. Kaum muslimin secara jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin dan selanjutnya kita bertanya, ada apa sih? Bagaimana sih ke depan Islam ini? Dengan keadaan yang begini, dengan keadaan cendekiawan ulama-ulama yang suka hati berbicara sementara generasi kita buta akan agama. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah. Inilah yang dikhawatirkan kaum muslimin secara jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak ada jaminan akan bertahan di Indonesia. Islam bisa lari dan bisa hilang dari Indonesia. Islam tidak pernah hancur, tidak pernah pergi dari dunia. Tapi tidak ada jamin Islam bisa ada di Indonesia. Kalau umat hari ini terlena, kalau hari ini maksiat banyak, sementara yang dibahas adalah hal-hal yang tidak perlu. Sementara umat ini adalah aus akan daripada ilmu agama. Sementara panutannya adalah sibuk terus menjelek-jelekkan Islam. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.